Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Apakah semuanya baik? Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aisyah Kumera Sara dari kelas 11-8 akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak positif dan risiko Artificial Intelligence atau AI. Baik, saya adalah Aisyah Kumera Sara dari kelas 11-8, merupakan siswi dari UPT SMA Negeri 1 Bone tahun pelajaran 2025-2026. Ini adalah tugas akhir saya dalam mata pelajaran informatika. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu AI? AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa belajar dan mengambil keputusan. Contohnya rekomendasi YouTube, Google Maps, filter kamera, dan chatbot. Nah, aplikasi yang disebutkan tadi itu mengandung AI loh. Selanjutnya, dampak positif AI. Nah, AI ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya mempermudah, mempercepat, dan mengotomatiskan pekerjaan. AI mampu menyelesaikan tugas berulang dengan sangat cepat dan akurat. Perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya karena proses otomatis. Contoh nyatanya, chatbot melayani pertanyaan 24 jam tanpa lelah, editing otomatis, auto caption, remove background, color correction. Sistem AI mengolah data besar atau big data hanya dalam hitungan detik. Dampak bagi manusia, pekerjaan lebih efisien, hasil lebih rapi, dan waktu lebih banyak untuk hal kreatif. AI dapat mempermudah kita dalam pekerjaan dan mempercepatnya agar kita dapat meminimalisirkan waktu. Selanjutnya, meningkatkan akurasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Ia dapat melihat pola yang tidak terlihat oleh manusia. Digunakan dalam bidang kritis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan contoh penerapannya seperti AI mendeteksi kanker lebih cepat daripada citra röntgen, sistem ramalan cuaca dan bencana lebih presisi, algoritma rekomendasi yang sangat akurat seperti pada aplikasi Netflix, Shopee, TikTok, dan lain-lain. Dampaknya, keputusan menjadi lebih tepat, risiko kesalahan berkurang. Maksudnya, seperti kita mau cari barang sesuatu di suatu aplikasi atau mau cari rekomendasi sesuatu. Jika kita men-searchnya satu kali, setelah itu kita dapat menemukan banyak hal-hal rekomendasi lain dari aplikasi tersebut yang dapat meminimalisirkan risiko kesalahan. Selanjutnya, mendukung pembelajaran, aksesibilitas, dan kreativitas. Di pendidikan, penjelasan materi otomatis. AI tutor yang memberi soal sesuai kemampuan siswa, kondisi tugas cepat dan objektif. Untuk disabilitas, speech to text untuk tunarungu, text to speech untuk tunanetra, penerjemah bahasa otomatis. Untuk kreativitas, membantu membuat desain, musik, naskah, video, atau storyboard, menghasilkan ide baru saat seseorang mengalami kebuntuan. AI membuka peluang bagi semua orang untuk berkaya dan belajar lebih mudah. Dalam seperti dijelaskan dari berbagai bidang tadi, ini sudah memberikan bukti bahwa AI ini sangat mendukung kita dalam sehari-hari dan tidak memandang orang untuk berkarya dan belajar. Selanjutnya, risiko, dampak, dan negatif AI. Nah, selain dari dampak positifnya, AI juga punya dampak negatifnya yang harus kita ketahui agar kita tidak terdampak. Salah satu contohnya, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Pengguna bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan problem solvingnya. Banyak siswa memakai AI untuk tugas tanpa memahami konsep, belajar jadi dangkal, dan risiko sosialnya, berkurangnya kemampuan menulis dan menganalisis, ketergantungan aplikasi dan navigasi, rekomendasi, dan AI penjawab soal. AI memudahkan hidup, tetapi bila terlalu bergantung dapat melemahkan kemampuan manusia. Jika kita terlalu bergantung dan selalu menggunakan AI setiap waktu, apabila sewaktu-waktu AI itu tidak dapat digunakan dalam situasi tertentu, itu dapat melemahkan otak kita bahwa kita tidak bisa berpikir karena kita bergantungan kepada AI. Selanjutnya, privasi jejak digital dan keamanan data. AI mengumpulkan data pribadi dari pengguna aplikasi sehari-hari. Jika tidak berhati-hati, data kita dapat bocor dan disalahgunakan. Resikonya apa tuh? Seperti identitasnya tercuri, identity theft, foto atau video digunakan tanpa izin, aplikasi nakal yang mengambil dari data kontak, lokasi, hingga pola wajah.
Penting untuk kita memahami isi di aplikasi dan memilih platform yang terpercaya dan membatasi data yang dibagikan. Jika kita masuki suatu platform atau menginstal sebuah aplikasi, harus kita hati-hati agar apakah aplikasi itu terpercaya dan kita perhatikan supaya data kita tidak bocor. Selanjutnya, bias, ketidakadilan, hoax, dan deepfake. AI belajar dari data. Jika datanya bias, hasilnya juga akan bias. Contoh bias yang sudah terjadi di dunia nyata seperti sistem rekrutmen yang lebih sering menolak perempuan, AI face recognition, salah mengenali ras tertentu, deepfake dan hoax. AI dapat membuat video dan foto palsu yang sangat meyakinkan, dapat dipakai untuk penipuan, manipulasi politik, hingga perusakan reputasi. Pengguna harus memiliki literasi digital untuk memilah yang mana yang asli dan palsu. Nah, AI ini sudah menyentuh dengan kenyataan. Jadi kita sebagai pengguna harus bisa membedakan asli dan palsu agar kita menjadi pengguna yang cerdas dan tidak termakan hoax. Selanjutnya, dampak pada lapangan pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif digantikan dengan AI dan juga robot. Contohnya kasir bisa dengan self-checkout, operator data digantikan dengan otomatisasi sistem, pekerjaan administrasi digantikan juga AI. Namun AI juga menciptakan pekerjaan baru seperti AI trainer, data analyst, prompt engineer, analisis keamanan data digital, dan tantangannya SDM harus beradaptasi dengan keterampilan baru. Kesimpulannya, AI itu bermanfaat tetapi harus digunakan dengan bijak. AI membawa manfaat besar, efisiensi, akurasi, kreativitas, pendidikan, dan aksesibilitas. Namun ada resiko nyata, ketergantungan pencurian data, bias, hoax, defects, dan tergantikannya pekerjaan tertentu. Kunci pengguna AI yang aman: gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Jaga data pribadi kita, periksa kebenaran informasi, pahami batasan dan potensi resiko teknologi, dan percaya bahwa AI bukan musuh kita, tetapi alat yang harus digunakan secara bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab agar kita tidak termakan oleh teknologi dan bisa menjadi pengguna yang hebat. Baik, selanjutnya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya Aisyah Kumerasara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.